sebenarnya dia artinya kan dia pengikut Kristus ini sebenarnya. Dari bahasa apa kurasa salah bang? Kita bahasa Yunani atau Ibrani? Siapa yang mengatakan Kristen artinya pengikut Kristus? Siapa? Siapa? Bentar ya bang ya. Makanya kalian adik-adik masih Kristen. Karena kalian nggak tahu apa-apa Bible kalian. Kalian nggak tahu apa-apa tentang iman kalian. Itu loh. Kalau memang Kristen itu bukan agama, dirubahlah KTP-nya. Di situ identitasnya jangan agama, tapi boy band Kristen gitu. Atau organisasi Kristen. Ini bang ya kan. Berarti, Kristen adalah sebuah agama monoteistik Abrahamik yang berpusat itu penjelasannya Google. Itu data Google, Dinda. Kitab sucimu udah berubah jadi Google sekarang. Kitab sucimu udah berubah jadi Google. Tolak ukur keimanan seseorang adalah kitab sucinya itu sendiri. Karena benar tidaknya iman seseorang ketika imannya itu, perbuatannya itu, ya pemahamannya itu dikorelasikan dengan kitab sucinya selaras gitu loh. Tapi kalau kalian kan enggak, cakar-cakaran kalian. Bible mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang telah engkau utus. Ya, Yohanes 17 nomor 3. Yesus baru Paulus mengatakan, Roma 14 nomor 9, untuk itulah dia hidup dan mati, lalu bangkit untuk menjadi Tuhan. Ternyata dia Tuhan. Nah, terus kalian juga beranggapan bahwasanya sebagian dari kalian mengatakan Yesus manusia, sebagian kalian mengatakan Yesus itu Tuhan. Nggak kelar-kelar kalian tentang pemahaman kalian, nggak kelar-kelar. Gitu loh. Makanya kita ini sebenarnya heran nih, kok kalian bukan bingung ya. Kalau bingung, longor kali kami bingung. Apa sih dasar iman kalian? Karena Bible kalian sendiri pun kalian bantah. Bingung kita gitu loh. Heran kita. Aku aja gara-gara terbiasa ini. Kalau enggak, ketika kau jelaskan Tuhanmu, aku gini, hah? Gitu. Siapa yang mengatakan arti kata Kristen itu pengikut Kristus? Harusnya kau ambil data dalam Biblemu. Cair, Ndro. Diberkatilah kau kakak Nek. Hidupmu akan menjadi berkat. Ya silakan teman-temannya. Yang mau mendapatkan berkat silakan. Gimana Jupri? Adakah data dalam Biblemu di mana Yesus menjelaskan arti kata Kristen itu adalah pengikut Kristus gitu loh? Cair, Bro. Diberkatilah kau kakak Hana, diberkati. Cuma kakak Hana ya, suami sama anaknya belum. Bahkan Jupri, adakah penjelasan dalam Bible di mana dikatakan ya Kristen itu artinya pengikut Kristus, dan penjelasan itu merupakan penjelasan dari Yesus. Sebagaimana iman kami, ketika kami menyebut iman kami Islam, bukan kami yang memberikan iman kami dengan sebutan Islam atau nama Islam, tapi Tuhan yang kami sembah sendiri, yang tertulis di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 19, dalam surah Al-Maidah ayat 3, di dalam surah di dalam surah Ali Imran, di dalam surah Ali Imran ayat 85. Inna dina indallahil Islam ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Di Al-Maidah ayat 3, ya kan? Hari ini telah disempurnakan agama Islam sebagai agama, telah disempurnakan agamamu untukmu, dan Islam sebagai agamamu. Lalu Ali Imran 85, ya barang siapa yang mencari din selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah. Sementara dalam Bible tidak ada dikatakan hari ini telah disempurnakan Kristen sebagai ormasmu. Nggak ada. Hari ini telah disempurnakan Kristen sebagai boybandmu. Nggak ada. Barang siapa mencari selain dari Kristen maka tidak akan diterima oleh Bapak. Nggak ada.
Gitu loh. Siapa yang menjelaskan kepadamu bahwasanya arti kata Kristen itu pengikut Kristus? Siapa, Dinda Jupri? Silakan. Jupri. Iya bang. Silakan. Aku boleh bertanya tentang iman orang abang gitu? Makanya tadi ku bilang di awal ini. Ini kasih kok pilihan. Ini udah kita gantung di tengah ini begini. Ku tanya tadi di awal, kau mau bertanya atau tidak? Malah kau bahas tema. Udah di tengah kita ini malah kau bilang boleh aku bertanya. Itu tadi. Tiba kali kalian menggantung-gantung. Maka nggak heran, kau juga senang lihat Tuhan kau tergantung. Menggantung diskusi pun kau suka kali, gantung udah diskusi kita ini loh. Belum ada di penyelesaiannya. Tiba-tiba kau kembali ke awal. Aku boleh bertanya abang, kan aneh. Kau suka kali lah kalian yang tergantung-gantungnya. Heran aku nih kalian. Bukan gak aku kasih kau bertanya kau dari tadi di awal kau tawarkan gitu loh. Kau minta kaji tema. Udah gantung ini kayak gini. Wajah aku mundur ke belakang. Kali lah kau Jupri. Makanya kau kurang-kurangi menggeser-geser salib itu. Kurang-kurangi. Kalau udah gak mereng biarkan dulu mereng sampai dia balik lagi lurus gitu loh. Udah Jupri, seperti aturan di awal ya. Makanya teman-teman diskusi sama kota ini jangan berharap kalian teman-teman. Sakit hati. Gantung diskusi kita kan. Yaudahlah. Kau mau bertanya silakan Jupri. Tapi karena kamu tidak on cam, siap bertanya turunnya Dinda ya. Dinda Jupri. Dinda. Iya bang. Menurut abang itu Tuhannya semua umat manusia itu sama nggak gitu? Sudah Dinda turun ya. Jawaban dari Bang Faruk yang ganteng ini ya. Yang pertama, Allah memperkenalkan dirinya di dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi sejatinya manusia itu memiliki Tuhan yang satu, ahad, ehad. Akan tetapi hawa nafsu manusia lah yang menggiring dia untuk mencari-cari dan menghadirkan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, seiring karena Tuhannya manusia itu adalah satu, maka ketika Allah ya menyampaikan kitab pun, kitab diturunkannya di akhir zaman untuk seluruh umat manusia. Dalilnya di mana? Dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Hudal linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk umat manusia. Sementara narasi-narasi seperti ini tidak didapati di dalam Bible. Bapak yang mengutus Yesus saja tak pernah menyatakan dirinya Tuhan untuk seluruh manusia, nggak ada. Yesus juga tidak pernah mengklaim dirinya utusan untuk seluruh umat manusia, apalagi Tuhan untuk seluruh umat manusia, nggak ada. Ada ya, bahkan di dalam Bible kalian tidak punya legalitas. Contoh, ketika kau mengklaim sebuah sepeda motor adalah sepeda motormu, kau harus bisa menunjukkan gitu loh, bahwasanya BPKB-nya atas namamu. Ini kau klaim Bible itu adalah kitab sucimu, tapi tidak ada legalitas dari kitab, dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, di mana setiap kitab itu mengatakan kitab ini dituliskan untuk iman Kristen, gak ada. Bahkan tulisan-tulisan Paulus itu mengarah kepada orang-orang di Timotius, orang-orang di Efesus, orang-orang di Korintus, orang-orang di Roma. Lalu datang orang Indonesia mendengar berita itu, dicomotnya dibawa ke Indonesia, dikatakannya, nah inilah kitab suci kami, ini kitab suci. Didengarnya surat dari Korintus, disalin nama dia, udahlah pendengarannya gak jelas, disalin nama dia, sampai ke Indonesia dibilang, inilah kitab suci kami, inilah kitab suci. Sama halnya analoginya gini, aku tulis sebuah surat cinta kepada wanita yang kucintai di daerah Jakarta. Udah,
Dibaca surat itu, dilihat surat itu sama Ito-Ito di daerah di Tapanuli Utara. Dibawanya ke Tapanuli Utara, dibilangnya, inilah surat cinta si Paruk untukku. Ngaca kau. Kapan pula aku naksir sama kau? Surat cinta itu aku kirimkan untuk seorang wanita yang cantik di Jakarta. Kau temukan suratku di pinggir jalan. Setelah dia baca suratku, diletakkannya di jalan surat itu, kau ambil. Karena kata-kata dalam suratku itu sangat luar biasa, kau bawa pulang ke Tapanuli Utara. Koar-koar kau sama orang Tapanuli Utara. Inilah surat cinta dari si Paruk untukku. Aku nggak kenal sama kau. Kok ngeklaim kau dapat surat cinta dariku? Sambil nyanyi pula kau tuh di pinggir Danau Toba. Surat cintaku yang pertama, hatiku gembira, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya Ciparuk. Begitulah kenyataannya kalian. Kan gitu, kalian kumpulkan surat-suratnya Paulus untuk orang Korintus, orang Roma, kalian bawa ke Indonesia, kalian katakan kitab suci kalian. Sementara kalau dikaji lebih awal lagi, Paulusnya pun nggak kenal sama kalian. Kalian terlalu narsis. Sama halnya dengan Ito-Ito yang di Tapanuli Utara yang melihat surat cintaku di Jakarta. Terlalu narsis dia mengharap menjadi pacarku. Itulah analoginya. Kalau kau juga nggak nyampe memahami analogiku, ya udahlah, tiru-tirulah kau di pinggir sungai. Tunggu aja lah buaya datangnya. Begitu dindanya. Tapi teman-teman, surat cinta tadi ecek-ecek aku tuh ya, nggak ada ya. Itu kenapa? Nanti istriku nonton kasus aku. Itu tadi akan analogi teman-teman ya. Jangan kalian rekam, kalian bagi-bagi ya. Aku tidak pernah nulis surat cinta kepada wanita di Jakarta, nggak pernah. Ini pernyataanku nih ya, Dek. Aku nggak pernah ngirim surat cinta sama perempuan di Jakarta, nggak pernah. Itu tadi hanya analogi saja, analogi itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nora, itu Esti. Enggak lah, makan kita dulu. Wah, ribut kali lah muan. Security. Aku nggak pernah ngaku-ngaku polisi supaya bisa menggait bidan lo muan. Dari awal muncul aku di TikTok, aku udah ngaku aku security. Enggak aja kau. Siapa lagi mau naik, Dinda? Harap bersabar Dinda ya. Oh, naik aku kata ya. Udah silakan Dinda. Naik Dinda, naik. Tolong Dinda Muania dikendalikan Roh Kudusnya ya. Dinda Muan dikendalikan. Oke, Bang Kings. Halo Kings, selamat bergabung Dinda. Selamat bergabung. Iya, besar sedikit lagi suaranya bisa Dinda? Bisa. Oke, Islam Kristen, Dinda Kings. Kristen. Oke, mau berdiskusi Dinda atau mau curhat? Ngopi dulu. Hah? Bawa ngopi dulu, bersantai. Mau ngopi dulu? Bawa ngopi dulu biar santai sambil cerita, diskusi. Oh, aku lagi jaga Dinda, lagi kerja aku ini. Oh. Aku hari ini bertugas jaga parkiran aku. Nih, Ya, jaga parkiran aku nih. Jadi nggak bisa ngopi. Gimana? Dinda mau diskusi sama abangnya? Bentar, ini orang Batak semua ini. Alah, udahlah banyak kali pencakapmu ah. Aku paling gak suka laki-laki bertele-tele karena gadis. Iya kan? Anak gadis bisa lagi itu. Gimana Dek? Suka kok sama aku, mau kok jadi cewekku? Aku kayak mana ya Bang? Sabar. Bener loh Dek, sayang aku sama kau loh Dek. Mau gak kau? Aku sebenarnya gimana ya Bang? Sabar. Tapi kalau laki-laki yang kayak gitu, muak aku nengoknya.
Iya kan, janganlah laki-laki kayak perempuan kalian. Kami laki-laki cuman punya kesabaran buat membujuk perempuan. Kalau membujuk laki-laki juga hanya kami muak jijik nih. Mending kali oneng-oneng, payah kali. Pengalaman kok ya Bang Faru? Pengalaman ya? Hah? Oke, Telhim selamat bergabung. Dinda, Islam Kristin. Kristen Kanda. Oke, mau diskusi Dinda? Boleh Kanda. Oke, Babang Faru sampaikan dulu aturannya yang pertama Dinda ya. Yang pertama. Tapi ya Kanda, bentar Kanda. Ya, aturan dulu. Hajatnya nanti belakangan. Iya. Karena kalau aturan ini nggak jelas sama melukat kita ya. Tapi nggak ada ilmu Kanda. Ini Dinda. Yang pertama, ya, jangan mengatakan perkataan yang mengarah kepada perundungan, cacian, makian, hinaan. Seperti BODOH, ya, baru Kalau OTAK, nama-nama hewan dan lain-lainnya. Kalau yang di surah atau bait 29 itu gimana itu Kanda? Dinda, Dibun-bun aja ya. Gampang itu. Dibun-bun aja ya. Di kitab Diganti Samuel lebih dibun-bun parah ya. lagi, di kitab Bilangan lebih parah lagi. Gini Kanda. Atau bang nggak ada dikatakan. Sekarang bunilah wanita-wanita yang tidak perawan lagi, nggak ada. Gimana logikanya Kanda? Lebih- Kita lebih membun-bun nggak logikanya seseorang, lagi, kita jadikan gitu loh. iman Wanita Kanda. yang nggak Nggak ada perawan logikanya. dibuni. Ya. Gak ada di surat Toba dikatakan bunilah wanita yang tidak perawan lagi. Gitu loh. Di Bilangan 31, 17, 18 lebih parah. Bahkan dalam kitab Samuel lebih parah lagi. Sampai anak yang masih menyusui aja disuruh buni. Oke, yang kedua. Kalau Dinda mau bertanya dan kita saling adu argumentasi, Dinda on cam. Tapi kalau Dinda tidak mau on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama kita kaji tema, yang kedua Dinda bertanya setelah itu turun, gitu loh Dinda. Silakan, pilih mana Dinda? Kaji tema. Oh, kita kaji tema. Kaji tema. Oke. Tema kita Ya. hari ini, Yesus tidak pernah memberikan janji keselamatan kepada Kristen. Karena apa? Karena kita sama-sama mengetahui dalam KPR 11 nomor 26, ketika Paulus mendeklarasikan iman Kristen di KPR Antioquia pada 11 saat nomor itu, berapa? KPR 11 nomor berapa? inilah alasannya kau masih Kristen, nggak tahu kau Bibelmu. KPR kan nggak 11 tahu, nomor nggak kedengeran 26. suaramu. Kau mau baca dulu silakan. Yuk lanjutlah. Loh, tadi kau potong. Lanjutlah. Tadi kan nggak kedengeran ayat yang kau bawa. Karena di dalam KPR 11 nomor 26, disitulah untuk kali pertamanya mereka disebut dengan Kristen. Siapa itu? Murid-muridnya Paulus yang ada di Antioquia pada saat itu. Ya, ketika dia pergi ke Antioquia. Nah, sementara selama Yesus hidup di atas bumi ini, ya ada di atas bumi ini, dia tidak pernah memperkenalkan iman Kristen. Bahkan dia tidak pernah menyampaikan pengajaran-pengajaran menjadi pengajaran pokok dalam iman Kristen, seperti dalam iman Kristen itu Yesus itu adalah Tuhan. Yesus tidak mengenalkan dirinya Tuhan. Dalam iman Kristen itu Yesus itu adalah pencipta. Yesus tidak pernah menyatakan diri pencipta. Dalam iman Kristen Yesus itu yang disembah. Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya meminta manusia untuk menyembahnya. Bahkan Bani Israel pun tidak pernah diminta dia untuk menyembah kepada dia. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan atau mengajarkan menyembah Bapa melalui dia. Tidak ada pengajaran yang seperti itu. Akan tetapi Dinda Telhim, mana tahu kan Babang Faru yang ganteng dan penuh dengan pesona ini, ya, ketika baca Bible bertahun-tahun dulu ada yang kelewatan. Ku baca Bible itu entah halamannya yang nempel. Tapi ku rasa nggak ada lah, karena dulu aku baca Bible pakai ludah gini-gini. Nah, aku gini-gini kan kertasnya kan boleh kan. Kalau baca Bible boleh gini bang, kayak buku. Boleh. Kalau Quran kan nggak boleh. Gini kan ya. Bukan pasti nggak ada yang lengket. Terus yang kedua, mana tahu ada tertulis di dalam sampul-sampulnya kan. Nah, jika memang ada Yesus memberikan janji apapun kepada iman Kristen, bahkan keselamatan, kasih datanya Dinda, silakan.
Oke, berarti udah bisa aku ngomong ya. Udah bisa aku jawab ya. Inilah sebelum ku jawab apa yang dibilang Kanda tadi, omong kosong semuanya gitu. Kanda ini cuma bisa memutarbalikkan ayat Alkitab. Adapun yang Abang Faruk tahu, nggak bakal masuk di otaknya itu. Nih, ku kasih contoh ayat untuk menjawab perkataan. Turun. Udah kena kau kan? Nggak boleh. Kau sudah pelanggaran. Aku udah bilang tadi kan di awal, jangan mengucapkan kata perundungan OTAK, BODOH. Akunku tinggal ini satu-satunya. Dan bisa nggak diatur kalian? Cepat kali dah kalian kerasukan. Aku yang kalian olok-olok di bawah aja, taping kalian tak apa sama aku. Masih ku hadapi kau dengan kasih. Nggak marah-marah aku sama kalian. Yang kau pikir suka aku kayak gini? Kalau akunku tadi anti Bennett, nggak tahan jantung kalian dengan aku cakap, nggak tahan. Aku terpaksa seperti ini, Dinda, karena akunku ini nggak anti Bennett. Datang kau nanti setelah aku akunku anti Bennett. Seperti semalam aku diskusi sama si Oki itu, pingsan dia kan. Jangan, makanya aku bilang aturan yang pertama ini sangat penting. Jangan melontarkan perkataan mengarah kepada perundungan. Kalau kau pertahankan kau di atas, kena aku gitu loh, Linda. Pelan-pelan aja kita, nggak usah melanggar aturan ya. Kalau udah nggak tahan lagi kau, udah marah kali kau, pakai bahasa daerah ya, supaya bisa mengelabui TikTok gitu ya. Yang lain, Atagore, nggak bisa lagi tell him, ya. Kau bawa Roh Kudus pun nggak akan bisa kunaikkan lagi kau ke atas. Karena kalau kau begitu naik ke atas, terbaca algoritma TikTok, aku melakukan pelanggaran. Karena apa? Orang yang tidak taat aturan, yang melanggar komunitas, kunaikkan ke atas. Meskipun kau bawa kemari 2, 3, 5 Roh Kudus, nggak kunaikkan engkau. Percayalah. Bahkan Roh Kudusmu pun gak berkuasa di sini, betul lah. Kalau gak percaya, kau minta sama Roh Kudusmu biar dinaikkan, kau gak naik-naik kok. Tapi kalau besok atau setelah aku rungkat, boleh Dinda ya. Oke. Atagori, selamat bergabung Atagori. Halo Bang, selamat sore Bang. Ya, Islam Kristen, Dinda. Kristen Bang. Oke, sudah tahu aturan pertama tadi Dinda, Bang Faruk sampaikan. Udah Bang, udah. Itu penuhi lah, teman-teman, tetep layar 100k. Tetep layar teman-teman, berkuat komal kita teman-teman. Oke. Aku bertanya aja Bang. Ulangin aja lagi Dinda ya, biar jangan ada pelanggaran Dinda ya, boleh? Gak usah Bang, aku udah tahu tadi Bang. Oke, jadi pilihanmu yang mana? Aku bertanya aja Bang, nanti turun lagi. Langsung Habis turun. itu turun, karena nggak on cam. Iya Bang. Oke, silakan Dinda. Bang, benar nggak ya Bang, umat Islam nanti kalau sudah di surga dapat 72 bidadari Bang? Itu aja. Sudah? Oke. Benar nggak umat Islam setelah meninggal nanti di surga dapat 72 bidadari? Yang pertama, tentang bidadarinya benar adanya. Di dalam Al-Quran, bidadari itu salah satu privilege ataupun fasilitas yang diberikan Allah kepada umat muslim. Tapi Dinda, berdasarkan penjelasan Nabi Muhammad SAW, tidak semua dapat bidadari. Adapun yang mendapatkan bidadari itu adalah para syuhada. Kalau dia tidak masuk ke dalam orang-orang yang meninggal dalam jihad fisabilillah, dia tidak dapat bidadari. Tapi dia dapat fasilitas yang lain gitu loh, seperti pelayan-pelayan yang membawakan piala-piala dari emas. Piala itu seperti gelas Bang, dari emas, ada pelayannya gitu loh. Terus untuk jumlah 72 itu tidak ada hadis yang menguatkan itu, jumlah 72 tadi. Ya, tidak ada 72, 73, 100, 1000, tidak ada. Ya, tapi poin pentingnya bidadarinya ada. Ya, tapi pada umat muslim yang tertentu yang mendapatkan itu. Ya, orang-orang yang syahid fisabilillah mendapatkan. Contoh,
orang-orang yang meninggal di medan perang, ya, membela agama Allah. Itu jawabannya Bunda ya. Tapi kalau kalian, adik-adik Kristen, berdasarkan Wahyu 19 nomor 7, kalian akan dikawinkan. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita karena hari ini perkawinan anak domba dan pengantinnya sudah siap sedia, siap-siaplah. Di dunia bisa kekar badan kau. Nanti sampai di surga kamu pakai gaun pengantin kau. Karena pengantinnya kalian kan. Ya kan? Siap-siap kau. Mau kau laki-laki, mau kau perempuan, mau kau anak-anak, mau kau dewasa, selesailah kau. Nyanyi lagu Agnes Monica lah kau. Dengarlah matahariku, au, dan cintaku, au. Atau lagu Dewa, ya kan? Gini, jangan lagi kamu menusuk diriku, au, dan menangkan karena rasanya itu, au, sakit minta ampun, jangan lagi menusuk diriku dari belakang, au, tunggu sakit minta ampun, au. Semua pilihan untukmu, Dinda. Kau pilih dikasih bidadari atau jadi pengantin. Ya, semua keputusan ada di tanganmu. Selama kau hidup. Ya, kalau aku Babang Faruk ya, karena aku pakai logikaku, nggak mau lah aku Bang. Mending aku dapat bidadari aja lah, Bang. Bayangkan lah Bang, sekekar ini dikasih gaun pengantin aku nanti. Jatuh marwahku. Gaun pengantin warna putih dikasih aku nanti. Ya, sama kalian aja lah ya. Bilang sama Roh Kudusnya jangan jahitkan untuk si Faruk, untuk kalian aja Kristen. Sampaikan sama Roh Kudusnya si Faruk jangan dijahitkan kain pengantin. Kenapa? Si Faruk nggak percaya Yesus Tuhan, bilang gitu ya. Malu aku nanti sama otot-ototku ini. Dan gitu Dinda ya. Mulai dari sekarang kalian jaga-jagalah. Kalian rawat-rawatlah belakang kalian itu ya. Lagi makan pula si Esti. Kalian rawat-rawat lah belakang kalian itu. Kurang asem kok ya. Orang lagi makan lah. Itu kita skip ya, dia lagi makan dia. Belum sekali tadi itu. Oke, lanjut ya. Lanjut adik-adik. Adik berikutnya. Loh kok payah kali nih. Moderator The King, coba naikkan lagi yang lainnya. Ini aku ngelek ini, nggak bisa naikkan orang nih. Loh, nggak bisa ya? Oh, ada nih. nggak bisa naikkan orang. Aku nggak moder ya sini, nggak mau mod ya. Ya buat Dinda ya. Buat Dinda Cupri sama Ato Groy, Dinda-dinda yang sudah naik, jangan minta naik lagi Dinda, ya. Satu hari kalian dibolehkan bertanya satu hal ke Babang Faruknya. Jangan ngatur kalian. Aku nggak akan mau merendahkan diri dan mengosongkan diri pada kalian. Nanti berakhir tragis kayak yang kemarin. Yang kemarin itu berakhir tragis dia karena dia merendahkan diri dan mengosongkan dirinya. Aku nggak mau. Ya, seram kali soalnya. Ya kan, meninggal dalam kondisi nggak benana. Sayang kali rasanya kan. Orang nggak akan mau sama kalian itu merendahkan diri dan mengosongkan diri. Nanti meninggal dalam kondisi gak bercelana, nggak mau. Ya, meskipun aku satpam masih banyak celana aku di rumah yang bisa aku pakai untuk aku meninggal dunia. Ya kan, ngapain aku capek-capek kerja? Dari pagi sampai sore, kadang sampai malam aku kerja. Kalau meninggal gak bercelana, ya gitu. Mending aku gak usah ngapa-ngapain di dunia dulu. Ya kan, aku geser-geser kereta ini. Aku tugas kalau sore gini Bang, geser-geser kereta ini. Geserin parkiran ini sampai sana ini.
Oh, sampai segini-segini keringatku. Geserin kereta ini. Oh, lagi di tempat kelas sepeda motor ya. Geserin sepeda motor ini sampai segini-segini keringatku. Meninggal gak bercelana. Mana mau? Capek kerja meninggal gak bercelana. Ya. Yang kedua, Dinda ya, yang udah naik, ya jangan minta naik lagi kalau sudah bertanya. Karena apa? Ya, jangan kalian paksakan kali kehendak kalian di sini di Dinda Oten. Karena 1 rupiah pun gak ada harta pungu di Komal ini, gak ada ya. Ya, aku beli handphone dari saudara Muslim, beli paket dari saudara Muslim, gak ada dari Oten. Ya. Yang lainnya aja lah. Datang lagi besok ya, buat adik-adik Oten, datang lagi besok. Besok Bang Faruk masih buka praktek kok. Kabarlah kalian. Babang Faruk besok masih tetap buka praktek ya untuk kalian. Oke, pasien berikutnya. Cepat, aku 15 menit lagi geser kereta ini. Kalau nggak ada pemberkatan. Hah? Orang ini udah kenyang sama berkat katanya itu. Orang ini udah kenyang sama berkat. Aku udah kenyang aku mau berkat si Faruk katanya. Bahkan dibilang orang ini lagi, Bang Faruk, sorry Bang Faruk ya, kenapa? Berkat yang kemarin aja belum habis itu Bang. Jadi nggak perlu lagi aku nge-give ya Bang. Jangan lama-lama kalian habiskan berkatnya weh. Cepat habisin berkatnya, setidaknya 1 kali 24 jam berkat yang kuberikan kemarin itu udah habis gitu loh. Terus kalian datang lagi minta berkat yang baru biar diperbaharui berkat kalian. Perlu itu, memperbaharui berkat perlu itu ya. Mana yang lain? Ada lagi yang lain mau naik adik-adik Oten? Gak bisa aku naikkan orang loh. Oh belum ada, oke. Babang Faruk bernarasi dulu ya. Jadi begitu ya buat adik-adik Kristen yang baik hati dan rajin menabung ya. Kesibukan para lelaki di surga adalah malu saya, malulah. Kesibukan kalian nanti dengar ini ya. Kesibukan laki-laki Oten nanti di surga adalah menjadi pengantin untuk dikawinkan sama anak domba. Udah, kalau kayak siapa ini kan, siapa namanya ini ya, ntar ya, si Moan ini, ya kan. Pertama, ketika dia menggunakan baju pengantin putih, dipaparkan dia kan berdampingan ya sama si gondrong itu kan. Lagu Agnes Monica dia. Tidididing. Tidididing. Udah siap dia dikawinkan, apa acara kawinnya, masuklah orang tuh ke kamar kan. Tidididing, dibelai dari depan gini. Baru diputarkan badan siapa? Simoan ke belakang. Dididing. Baru terlihatlah Simoan kan. Dengarlah matahariku, puisi tentang cintaku, berseri karena panas menusuk jantungku. Rupanya Wak Gondrong minta nambah. Nyanyilah Simoan ya kan. Jangan lagi kamu menusuk diriku dari belakang. Rasanya itu sungguh sangat sakit minta ampun. Apa? Terus Wak Gondrong membalas kan gitu. Dibalas Wak Gondrong gini. Barangkali mulai bosan mendengar alasan yang itu saja. Putuslah komoan. Makanya dari sekarang udah siap makan kok kan itu. Udah siap kok makan? Udah. Nah, makanya dari sekarang Muan, rajin-rajin kau membersihkannya itu pakai sabun ya. Biar jangan kecewa nanti pengantinmu Muan. Kau bersihkan pakai sabun. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika di dunia ini nanti, supaya kau bisa memuaskan, menyenangkan Wak Gondrong, ya, kau kurang-kurangi makan kangkung. Apa hubungannya? Nah, lucu nanti kalau keluar kangkung dari situ Muan.
Wak Gondrong gak suka kangkung. Dia sukanya ikan goreng. Kalau boleh ketika di dunia, ya kan, kau makannya ikan goreng yang banyak-banyak. Jadi ketika kau berteriak, dengarlah matahariku, au, di tengah Wak Gondrong waktu dicabutnya, ikan goreng dimakannya, au. Kayak gitu, Mon. Makanya aku bilang, kesibukan laki-laki oten nanti di surga menjadi pengantin dan akan ditusbol oleh Wak Gondrong. Siap-siaplah, senangkanlah hati Wak Gondrong mulai dari sekarang. Ya, dari sekarang kau jaga-jaga itu. Ya, benda kesukaan Wak Gondrong belakang kau tuh. Jaga-jaga. Ya, jangan kau pergi ke Jerman. Jangan kau pernah jalan-jalan ke Jerman. Putus nanti belakang kau dibikin. Karena di Jerman sudah banyak kaum kau yang merusak belakangnya. Nanti ikut-ikutan kau sama orang itu gitu loh. Jadi nanti takutnya sampai kau nanti di surga, Wak Gondrong dapat barang bekas. Ya, Wak Gondrong gak suka barang bekas, Muan. Ya. Ya, jangan ke Jerman. Ke Jerman jangan. Baru negara mana lagi ya? Ke Thailand jangan. Ke Amerika jangan. Negara-negara kayak gitu lah janganlah. Tetaplah kau di Indonesia. Kalau kau tetap di Indonesia aman di belakangmu, aman. Karena di Indonesia nggak boleh. Dijamin ya, negara menjamin bagian belakangmu. Kalau di Indonesia bagian belakangmu dijamin sama negara. Tapi begitu kau keluar dari Indonesia, gabung kau sama kaum-kaummu itu sana, di Jerman sana, ini kok nggak kena banned aku itu ya. Begitu kau ke Jerman sana, gabung kau sama kaum-kaummu itu tadi, negara Jerman tidak menjamin, ya, tidak pernah memberikan jaminan kepada, ya, segel bagian belakangmu, nggak ada. Rusak segelnya nanti. Dan Wak Gondrong nggak terima bagian belakang yang tidak bersegel ya. Wak Gondrong tetap minta yang bersegel. Kalau enggak, kalau bagian belakang kau tidak bersegel, siap-siaplah kau menjadi veteran perang melawan naga di sana. Jadi orang-orang yang perang melawan naga adalah orang-orang yang bagian belakangnya yang sudah tidak bersegel. Tapi kalau masih bersegel, disayang-sayang sama Wak Gondrong. Ya kan? Kau nggak akan diikutkan jadi veteran perang melawan naga. Begitu ya Dinda ya. Senang kalian kan, adik-adik oten kan. Ini dia minta naik, ini siapa nih? Hidup abadi. Tapi perlu kalian ketahui ya Dinda ya, Wak Gondrong itu Bani Israel. Bukan Asia. Kalau Asia oke lah ya, gini ya, Asia ya. Bani Israel dia. Siap tahu. Nih, Bani Israel tuh ini. Nih, Bani Israel nih. Muan, ini Bani Israel ini, Muan. Tahan kau, Muan. Bani Israel ini. Jangan macam-macam kau. Seginilah Bani Israel, Muan. Kalau ukuran segini mungkin nggak apa, Muan. Kalau panjangnya sampai segini, Muan. Kalau panjangnya sampai segini, Muan. Tengok ini, Muan, panjang ini, Muan. Masih mau kau jadi Kristen, Muan? Masih mau kau jadi Kristen, Muan? Ngerok kau nyanyi, ngerok. Tadi knalpot dia yang kutunjuk knalpot tadi ya. Oke, hidup abadi, selamat bergabung. Coba Hidup bergabung. Ya. Ya, Islam Kristen. Kristen aku, Bang. Oke, mau diskusi Dinda? Dinda hidup. Jangan gemetaran kau. Belum lagi kita mulai udah gemetaran.
Aku udah bilang, kok nggak usah takut hidup. Selama di Indonesia, negara menjamin bagian belakangmu. Asal jangan nyebrang kok ke Jerman ya. Ya. Silakan hidup abadi, mau diskusi kita Dinda. Hidup. Ya, oke bang. Ya, mau diskusi. Ini bang, Yesus tidak kasih ontai selamat. Kok bisa gitu ya? Oke. Berarti kita kaji tema Dinda ya. Ya. Oke. Karena begini Dinda ya. Selama Yesus itu hidup 33 tahun di atas bumi ini, dari dia mulai lahir, dari dia lahir sampai dia diangkat ke langit ya. Ya, pada saat itu iman Kristen itu belum ada. Kristen pada saat itu belum ada. Maka secara otomatis setiap perkataan dan juga seruan Yesus yang dalam Bible tadi itu tidak ada sangkut pautnya dengan Kristen. Karena lisan Yesus sendiri pun tidak pernah memberikan pengajaran-pengajaran kepada iman Kristen. Bahkan dia tidak pernah menyebut Kristen. Nah, dalil yang kedua, iman Kristen itu baru ada ya setelah hampir 1 abad Yesus itu diangkat ke langit, yang tertulis dalam KPR 11 nomor 26. Untuk kali pertama mereka itu murid-murid disebut dengan Kristen, dan yang mendeklarasikan itu adalah Paulus. Nah, karena Kristen tidak pernah diperkenalkan oleh Yesus dan Yesus tidak pernah memberikan pengajaran Kristen, maka secara otomatis Yesus pun tidak kenal Kristen dan tidak pernah memberikan jaminan keselamatan apapun kepada iman Kristen. Tapi jika memang ada datanya, ya, yang tertulis dalam Bible-mu, di mana Yesus memberikan janji keselamatan untuk iman Kristen, silakan tunjukkan datanya Dinda. Tapi kalau Babang Faruk baca Bible bertahun-tahun nggak pernah dapatkan data itu, bahkan sampulnya aja yang belum kulebelah itu, atau di dalam tulisannya. Silakan Dinda, kasih datanya, silakan. Gini loh bang, kalau Yesus tidak kasih Kristen selamat kan gitu, berarti Allah mampu dong kan gitu. Gimana? Kristen itu sebenarnya nyembah Allah bang. Kristen itu menyembah kepada Allah. Di mana datanya Kristen menyembah kepada Allah? Kan ada juga katanya kayak gini bang, jangan kamu percaya cuma sama aku aja, tapi percayalah sama Bapak kan gitu. Iya, di mana datanya Kristen katanya menyembah pada Allah? Di mana datanya? Kan dibuat situ dari pertama, pada mulanya Allah menciptakan kan gitu. Nggak nyambungnya itu. Jangan kau paksakan kali Dinda. Analoginya gini, aku kasih analogi. Aku minta kau carikan kunci Inggris ukuran 17. Kau kasih ukuran 13, gak akan bisa kerjaan kita semua. Oh gitu ya. Kalau udah ini, aku minta kau ukuran 17. Kau paksakan aku buka baut itu dengan ukuran 13. Rusak bautnya. Yang ditanyakan, di mana dikatakan Kristen itu menyembah kepada Allah? Kok kasih data pada mulanya, ya enggak? Tidak nyambung lah itu. Silakan Dinda, di mana datanya? Kalau nggak ada, katakan nggak ada. Jangan kau amalkan ajaran Paulus yang tertulis dalam Roma 3 nomor 7, di mana kalian dibolehkan untuk berdusta. Saya jamin bang, Kristen yang bisa menyelamatkan. Ya namanya agama mimpi Kristen Dinda. lah. Boleh-boleh aja lah kau bermimpi. Kok mimpi Kalau bang? kau menyatakan sesuatu tanpa dasar dan dalil, gitu loh. Kau bermimpi, boleh-boleh aja kau bermimpi. Selama mimpimu ini tidak mengganggu orang lain. Sama halnya ketika orang bermimpi jadi jenderal. Aku jenderal, kata dia. Ya sah-sah saja dibilang dia jenderal. Selama ya ketika dia mengaku-ngaku dirinya jenderal, dia tidak merugikan orang lain, bahkan menipu orang lain. Kalau itu udah pidana, masuk ke penjara. Berarti Tapi kalau kau mau menyatakan, kalau kau mau membuktikan apa yang kau katakan benar, kasih datanya gitu loh. Di mana datanya? oke lah, kalau begitu aku bisa naik juga kan bang? Nah kan, balik lagi. Kayak gini kalian suka kali kan gantung-gantung. Udah ada 2. Ya pokoknya Udah 2 yang gantung kan. Ya kan? dari mana? Iya kan dia Enggak bang. kaji tema, coba lah. Udah mentok dia gantung gajiannya.
Aceh dia gantung gajiannya. Mending tadi dari awal kau bertanya saja, jadi nggak habis energiku. Kau ngabiskan uang sapam aja kau. Aku ini keluar dari tadi, kau pikir nggak habis ini ludahku ini? Ini 5 menit lagi beli es aku, gocek es di depan sana. Berkurang gajiku 5.000 gara-gara kau. Dari awal kau bilang tadi bertanya. Kau bisa on cam nggak? Kalau nggak bisa on cam, siap bertanya turun Dinda. Udahlah, Dinda. turunkan aja lah. Kalau kau mau bertanya, siap bertanya turun, kan merajuk lagi kau kayak anak gadis gitu. Kau jangan harap ketika di sini kau dibujuk oten-oten ya, turun kau. Kalian adik-adik oten yang laki-laki, jangan kalian berharap ketika merajuk ku bujuk kalian kira anak gadis. Masuk merajuk, udah turunlah. Ih. Cukuplah aku membujuk biniku di rumah ya. Gila aku kalau harus bujuk-bujuk kalian. Anak perempuan minta dibujuk. Ya Allah ya Tuhanku. Baperan kali. Oke, naik ini. Halo, Abang Besar, selamat bergabung Besar. Halo. 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 Itu SD. Itu SD. Aku bentar dulu ya, beli es dulu aku ya. Haus sekali aku. Diajak ngobrol dulu, kau pun dari tadi nggak siap-siap kau makan. Bentar aku beli es dulu, betul. Memang betul-betul haus aku udah. Haus kau. Iya, bentar lah. Oke. Yuk, pasien berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan apa Bun? Makan steak. Terus apa ini namanya nih lupa aku. Terus itu. Dia makan stick B2 dia, makan stick B2. B2. Ya, bagi aku tidak moderator di sini. Aku juga. Dia tinggalkan room tapi dia tidak moderator. Kita tidak moderator. Dia teking tuh. Entah ini dia lupa dikiranya udah momot. Kausan juga dia. Yang mau diberkati silakan naik. Kok yang mau Pedas diberkati? pula. Musik ya, ada musik. Kan nggak ada yang live di Gampang. YouTube, nggak masalah itu. Musik ini kalau ke TikToknya sih gak masalah, ke YouTube-nya. Dia kalau di YouTube dia kadang-kadang take down. Makanya di YouTube kalau Ayo Ten. Oh udah, kita udah jadi moderator. Baru ini kita dijadikannya moderator. Kapi, kok dari mana Kapi? Banyak pesanan ya Bun? Enggak Vi, alhamdulillah gajiku cair hari ini Kapi. Yang para YouTube gajinya cair. Hari ini cair ya? Yang punya YouTube hari ini gaji ya. Aku YouTubeku belum monet. Kalian subrek lah. Subrek. Menikmati hasil YouTube dulu ya kan. Apa namanya? Nora Aritonang channel 2. Nora Aritonang. Sedikit gajinya, sedikit. Berapa Bunda Esti enak sedikitnya, sedikit. Itu pun udah habis buat bayar kontrakan dan belok sekolah sedikitnya. Tapi alhamdulillah bilang teh. Alhamdulillah. Daripada nggak ada kan. OTW subscribe. Oke, tutup superot.
Tinggal di mana? Tanjung Pinang. 100 juta ya Budi. Kalau bergaji aku 100 juta. Nih dengerin buat kalian. Kalau bergaji aku 100 juta. Buat yang ada di netizen TikTok. Aku akan berbagi-bagi 10 juta. Hei musik. Hei. Tolong dong aku gak momot. Hei tolong. Musik. Aku gak. Momotku gak aktif. Iya makasih. Dia cerita, bingung orang-orang situ kan. Ini ibu kenapa ini mau melahirkan? Jangan ada musik please, jangan ada musik. Aku beliin tiket aja bun, tiket. Mana? Kok dari mana semalam aku cariin kok Kapi? Aku semalam gibah curhat, kok nggak nongol di live Kapi? Bunda Nora, iya. Azan aja kuning loh guys di YouTube. Apa? Indah. Belikan celana incus bun. Belikan tiket kalau 100 juta. Sudah disubre Bunda Nora, iya. Yang Nora, yang apa tuh ya? Yang Nora Aritonang channel 2 ya. Kalau yang kemarin itu tidak apa dia, tidak lolos monetnya. Bunda Nora anaknya, alhamdulillah sudah datang neneknya. Neneknya yang ngurus. 5. Iro. Don King, Cah Kebon. Don King, Cah Kebon. Halo. Don King. Ya. Agama apa bang? Agamamu sebelumnya. Udah berapa yang subrek Bunda Nora? Esti, agamaku Esti, agamamu sebelumnya kan pas ya jawabanku kan Esti. Seragau lah. Oh, terkejut si Nora. Apa yang Alah, aku terkejut. terkejut? Nggak terkejut, cuman kok agak longor kau. Ditanya agama sebelumnya. Coba kau tengok di KTP agama ada dibikin agama sebelumnya. Ya, aku longor dikit, kau longor banyak, sama-sama longornya kita. Cuman aku dikit. Kalau kau, ya kalau aku longor gak akan kutuhankan yang keluar dari lubang kenikmatan. Esti. 133, kau diam dulu. 133 subscriber. Subscriber. Subscribe Nora, subscribe. Saya kan bukan orang Inggris, sama seperti mereka. Kenapa Bible mereka Indonesia? Makanya Mereka jangan kan nasi orang bahasa Indonesia, Arab aja bukan kau orang pelajari, bahasa Yunani. Inggris pun kau pelajari, jangan sih bahasa Arab aja. Gitu loh. Heran ya. Begini. Al-Quran memakai Tahu bahasa bahasa Arab, kau Jadi pelajari ketika arti pun kau dibaca, tahu. ketika Cuma membaca baca kan. Al-Quran itu memakai bahasa Arab. Bahkan anak saya yang masih 5 tahun itu sudah pandai doa-doa, Itu ada tuh netizen ya tuh, kan? sebrek, katanya, Memakai sebrek, bahasa sebrek. Arab. Nah, ini mereka bahasa internasional Inggris mereka betul-betul kuasai, tapi bahasa Bible originalnya nggak mau gitu loh. Makanya Nora, bahasa Inggris, jangan sih bahasa Arab aja. Nggak ngerti kau itu, pusing kau baca bahasa Arab itu. Macam cacing semuanya. Kau bilang macam cacing. Terus kalau bahasa Indonesianya mereka meramas-ramas payudara? Kira-kira payudara siapa yang diramas? Mana? Yeskel. Saya bacakan kepada anak saya, langsung muntah anak saya. Jijik Itu kan beneran. Dia bilang gini, Mama itu kok kan ngomong kita porno? orang Yahudi. Dia bilang begini, Mama kok ngomong porno, Mak? Katanya. Kau bilang orang Yahudi berarti nggak di dalam Bible-mu? Orang Yahudi. Nggak di dalam Bible-mu itu? Tidak Sekarang di udah dalam percaya sama Bible-mu. di rumah kan. Dibilangnya Di sama dalam aku, Bible-mu, oh jangan kau tanya bawa, dulu. jangan ngambil-ngambil kitab Tanya dulu, Yahudi, Yeskel kata itu si bukan- Juma. Yeskel itu bukan kitabmu? Bukan? Kitab orang Yahudi. Oh, oke. Jadi kitab orang Yahudi kau maling? Sekarang gini dia. Sekarang aku tanya. Kalau pas apa? Kalau Inilah lagi keuntungan kreseng ya. kau pasti. Inilah Kalau kau kreseng.
Akhirnya dia ngaku Orang Yahudi. kalau Yeskiel itu adalah kitabnya orang Yahudi. Turun dulu ya. Kalau Yeskiel adalah kitabnya orang Yahudi yang ternyata dimaling oleh orang Kristen. Jadi Kristen itu adalah tukang colong, ya. Kristen tukang colong. Mereka suka mencolong-colong. Kata Nabi, Rasul, bahkan sesembahannya umat Muslim, yaitu Allah, mereka colong. Jadi mereka umat COLI. Ya, itulah sekalian ya. Nah, Asi, saya tidak perlu orang kayak gitu. Ya, saya tidak diskusi sama MALING. Saya tidak perlu berdiskusi sama MALING. Nah, itu. Kadang nih orang ngoten ini bingung juga ya kan Bunda Nora. Pusing nengok. Ya. Dijelaskan pun nggak mengerti dia. Udah dibilang begini ada aja bantahannya. Ngeri juga sama orang ngoten-ngoten ini ya. Kadang miris juga dengarnya, pakai otak tapi nggak dipakai. Aduh, sekali lagi tuh, aduh. Bunda Ijaz, mohon maaf saya turunin ya. Aduh, saya gak moderator. Bunda Ijaz turun aja ya. Itu udah Bang Faruk kena nanti OTA-nya. Aku gak moderator, gak tahu nih. Kena nanti Bang Faruk tadi kena gara-gara Bang Dio. Itu tinggal satu-satunya nih. Gak usah pun kau diturunkan, Don King, kau gak usah pun diturunkan, langsung aja diblokir. Tuh, masamu sama MALING. Nah, Allah, Asi, Allah, Asi. Allah Asi, Allah Lutfi, Luffy. Buka Demikian. Roma 5 ayat 8. Di situ dikatakan. Kau bawa lagi itu ajaran Kristus penyesat itu kitab Roma. Dia di kaisar itu untuk menebus dosa manusia. Gitu. Saudara, kalau saudara dengar, kalau Kristus yang disalib ini ternyata penyesat, maka seluruh ajaran Paulus 13 buku itu adalah ajaran penyesat. Dudukkan dulu perkaranya. Apakah yang disalib ini Kristus asli atau Kristus palsu? Kalau Kristus asli tidak dikutuk. Kalau Kristus palsu dikutuk. Berarti yang disalib adalah Kristus asli. Iya mama. Bagaimana kemudian salib itu hukuman bagi penyesat. Penyesat ada yang bergelar Kristus. Berarti Kristus yang disalib ini adalah penyesat. Penyesat ini bergelar Kristus. Berarti Kristus yang disalib ini adalah penyesat. Penyesat itu bergelar Kristus. Jadi yang disalib itu adalah Kristus. Berarti yang kau sembah itu adalah penyesat.
Kalau Kristus Kristen adalah Mesias. pengikut Kristus penyesat. Banyak orang yang disesatkan itu adalah Kristen. Linda. Itu dalil. Kamu percaya nggak Kristus itu adalah Mesias? Saya percaya kalau anak Maria Amin. itu Kristus Udah. Mesias. Karena Kristus itulah mati di kayu salib untuk menebus dosa Tidak manusia. ada. Kalau dia tidak ada. disalibkan, dosa manusia bakal berbuat dosa. Nah, Gitu loh. itu ajaran Kristus palsu. Waduh. Itu ajaran, kan sudah kubilang samamu. Kalau yang mati di salib ini adalah Kristus palsu, maka seluruh ajaran Paulus itu adalah ajaran Kristus palsu. Maka seluruh ajaran Kristus palsu ini menggiring orang yang disesatkan untuk mengimani dirinya sebagai penebus dosa, sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, Gini aja, sebagai Alfa Dinda. dan Omega. Itu Kalau fakta memang- itu. Kalau memang yang disalibkan di Kristus palsu, mana dalilnya? Tunjukkan siapa yang disalibkan itu penggantinya Yesus. Paulus sendiri yang memberikan dalil itu. Kalau kami jelas. Galatia 3, Yesus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di salib. Siapa yang dikutuk? Siapa yang dikutuk ini? Siapa yang dikutuk? Banyak, pada Loncat. waktu itu ada banyak. Ada Loncat. yang Terkutuklah dia. Terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung ini? Ada 2 orang kiri kanan Yesus itu ada disalibkan 2 orang. Bukan dia, bukan itu yang dimaksud Paulus. Alamak, ular ini lincah. Jadi yang di sampingnya Paulus, di sampingnya Yesus itu Kristus juga rupanya. Bukan manusia. Kan kamu bilang yang disalibkan itu manusia terkutuk. Betul. Enggak saya ingkari betul. Karena ada manusia samping Yesus 2 orang itu terkutuk. Orang yang berbuat dosa, berbuat kejahatan. Gitu loh. Bukan Yesusnya, tapi yang di samping dia. Samping dia ada 2 orang itu yang membuat kejahatan itu. Kiri dan kanan. Gitu, Dinda. Udah kamu istirahat dulu. Kayaknya kamu vitaminnya di otak sudah minus. Nggak ada lagi vitamin, hancur. Gak perlu kita berpanjang lebar kalau hanya untuk mendengarkan kebodohan. Kita ingin orang yang sedikit agak punya ilmu. Maka mungkin yang dikutuk iblis, yang disalib anak Maria. Lucu kan? Sakit memang orang ini. Halo, selamat siang Juma. Ya, siang. Silakan. Siang.